Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 SDIT Az-Zahra Sragen. Saya Septiana Anjas Kiswara. Saya Mona Lisa Alto. Saya Rizka Dia Rohana. Akan mendiseminasikan budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita diberikan keberkahan kesehatan, bisa berkumpul di ruang meeting SDIT Az-Zahra dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih teman-teman dari tim Wafa Tafid atas kehadirannya hari ini. Saya apresiasi luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita dulu di awal. Terima kasih sekali lagi. Kemudian di sini tidak perlu tegang guys, slow mawon. Puluh senyum dulu. Puluh senyum dulu. Oke. Sebelum kita mulai, untuk menghibur karena saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, saya ingin membuat satu pantun, tapi tolong nanti dijawab juga mantap. Bukan mantul tapi mantap, bukan cakep juga. Mantap gitu ya. Pantunnya begini. Pagi-pagi minum kopi. Mantap. Setelah minum, teranglah pikiran. Mantap. Kami dari tim CGP ingin presentasi. Mantap. Semoga isinya terkesan dan menyenangkan. Terima kasih. Coba terhibur sedikit ya. Jadi hari ini kami bertiga, ada saya, kemudian ada Ustadzah Rizka dan ada Ustadzah Mona. Kami bertiga adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SDIT Az-Zahra Sragen tahun 2024. Nah, kami di sini akan menjalani pendidikan selama 6 bulan ke depan, dan tujuannya adalah pengimbasan atau menyampaikan ilmu yang kami peroleh kepada teman-teman rekan sejawat di SDIT Az-Zahra Sragen. Salah satunya adalah hari ini. Kebetulan beberapa hari kemarin kami juga sudah menyampaikan ilmu lagi, dan hari ini yang kedua. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang budaya positif. Nah, kita lihat pertama-tama, mari. Sebelum kita sampai ke materi utama, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Tentunya kita di sini di SDIT Az-Zahra ada banyak sekali peraturan yang kita terapkan pada anak-anak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Ada yang bisa mengutarakan jawabannya? Siapa? Bismona? Beberapa anak yang mungkin kurang optimal atau belum bisa disiplin sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih. Jadi penerapan peraturan sudah ditetapkan, juga sudah disosialisasikan pada orang tua, tetapi masih ada beberapa anak yang belum bisa mematuhi peraturan tersebut. Kira-kira kenapa? Nanti kita belajar ilmu baru di sini. Yang pertama, kita mulai dari kata efektif. Kita lihat gambarnya di situ. Seperti yang kita lakukan ya pada anak-anak kita, memberikan reward, bintang, apresiasi ketika anak itu sudah mau melakukan apa yang kita perintahkan. Jadi mendapat bintang. Apakah itu efektif? Kita nanti belajar di sini. Dari kata efektif dulu. Apa itu efektif? Silakan. Ustadz Yani, saya berikan mic-nya. Apa itu arti kata efektif? Terima kasih. Kata efektif itu artinya kemampuan
kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan bersama. Iya, betul sekali. Ada pendapat lain dari Ustazah? Tidak ada? Oke, tidak ada. Selalu saja, tidak usah tegang. Saya lihat mukanya tegang sekali. Betul kata Ustaz Yadi tadi, efektif adalah suatu usaha yang mencapai tujuan hasil target itu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan dan tepat waktu. Nah, itu adalah hasil dari pengertian efektif. Jadi efektif ini merupakan usaha. Apakah usaha itu sudah sesuai pada tujuannya atau belum? Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah kita belajar efektif, ternyata ada makna kontrol yang ada dalam diri kita. Miskonsepsi dari makna kontrol yang biasanya kita lakukan itu berhubungan dengan pengendalian dari sikap kita di dalamnya. Satu kata dahulu ini di sini ada ilusi. Saya ingin bertanya, apa beda ilusi dan halusinasi? Apakah ada perbedaan? Ustazah Fitri, tolong dijawab. Kalau menurut saya, halusi dan ilusi itu berbeda ya. Dari katanya saja sudah berbeda, tapi dalam artinya kalau dia sama pasti dengan kata yang sama. Nah, Ustazah Fitri tadi menjawab bahwa ilusi dan halusinasi itu berbeda. Ada pendapat lain teman-teman? Ustaz Iwan, mic-nya bisa diberikan. Terima kasih. Bahwa ilusi itu adalah salah persepsi karena adanya rangsangan. Jadi salah persepsi, sedangkan halusinasi itu adalah bahwa pelakunya itu mengalami suatu kejadian yang sebenarnya tidak ada. Jadi bedanya mungkin antara ada dan tidak ada. Iya, antara ada dan tidak ada, ini loh yang sedikit nyerempet katanya. Ada dan tidak ada. Jadi ilusi itu adalah distorsi indera. Kita punya berapa panca indera teman-teman? 5. Yang satu adalah semua dari sini kepala kita. 1 indera penglihat yaitu mata, 2 indera pendengar yaitu telinga, 3 indera pembau yaitu hidung, kemudian ada indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Nah, distorsi indera ini dapat mengungkapkan bagaimana pikiran biasanya mengatur dan menafsirkan rangsangan seksorik. Dari kelima indera itu, ada 2 indera yang sangat cepat sekali merangsang. Sensorik menerima rangsangan dari sensorik, yaitu indera pendengar, yaitu telinga, dan indera optik atau mata, yaitu melihat. Nah, ilusi yang pertama yang kita alami sebagai guru terhadap sikap anak-anak yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah kita ini sebagai guru bisa mengendalikan murid kita, mengontrol murid kita. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah murid ini ketika mau melakukan sesuatu yang disuruh guru, berarti dalam diri murid itu mengizinkan dirinya sendiri untuk melakukan. Tapi ketika murid ini tidak mau melakukan atau menolak, berarti dia tidak akan mau melakukan perintah dari gurunya. Itu adalah ilusi kita. Tidak semua perintah kita ini dijalankan ikhlas oleh anak-anak. Betul atau betul? Betul. Betul ya? Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kira-kira kalau di SDIT Azhar insya Allah masih kita kritik, kita membuat orang merasa bersalah masih dalam tahap yang halus. Tapi ketika di sekolah lain mungkin sudah sangat suaranya mungkin keras, sangat kata-kata yang mungkin sudah tidak didengar. Nah, bedanya dengan kita seperti itu, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya tidak bisa mengubah karakter anak. Yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Sebenarnya bujukan yang kita berikan pada anak-anak itu
itu salah satu bentuk kontrol. Tetapi kalau bujukan itu berkali-kali kita lakukan, kira-kira akan ngefek pada anak lagi tidak? Tidak. Jadi kalau kita membujuk sekali, 2 kali, 3 kali, anak akan berusaha menolak dari bujukan-bujukan kita. Karena mereka sudah hafal. Paling nanti diberi ini, paling nanti diberi itu. Nah, lama-lama akan menolak. Aku sudah nggak semangat lagi, paling nanti seperti itu lagi. Nah, itu adalah ilusi kita untuk penguatan positif. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita ini guru sudah dewasa, seakan-akan kita punya hak semua, hak prerogatif untuk memaksakan anak mengikuti apa perintah kita, tanpa melihat diri anak di dalam itu dukungannya ada tidak, faktor internal dari dalam diri anak itu mau atau tidak, ikhlas atau tidak melakukan perintah yang kita perintahkan pada anak. Itu adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Selanjutnya, nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal itu salah. Yang betul hanya saya yang bisa mengontrol diri saya atau diri panjenengan sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksaan atau pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika bujukan kita sudah tidak tepat, akhirnya tindakan kita apa lain? Pemaksaan. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa mengirim anak untuk menemukan solusinya sendiri tanpa kita bujuk. Model berpikirnya masih menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Sama-sama menang. Next. Nah, kita masuk ke mulai poin-poin tertentu. Ada disiplin positif. Dari kata disiplin dulu, ada yang tahu arti disiplin itu apa? Ada yang tahu? Ustazah dulu, monggo. Arti dari disiplin, monggo Ustazah. Disiplin adalah menerapkan aturan-aturan yang sudah ada, diterapkan secara sadar karena bentuk rasa tanggung jawab. Iya, disiplin itu mematuhi peraturan karena tanggung jawab. Nah, ada pendapat lain? Ustazah? Tidak ada? Tidak ada. Jadi kata disiplin itu sudah masuk dari tanggung jawab, kemudian mematuhi tata tertib juga, efektif juga masuk dalam disiplin. Nah, banyak sekali ya kata-kata yang mendekati arti dari disiplin. Jadi pahlawan nasional pendidikan kita, Ki Dewantoro itu menyebutkan dalam suatu kemerdekaan itu ada disiplin yang kuat. Kemerdekaan di sini diartikan bahwa dalam pendidikan kita, terutama di sekolah yang kita laksanakan, ada disiplin yang kuat di dalamnya. Ketika suatu sekolah tidak ada disiplin di dalamnya, atau langkah-langkah konsekuensi, restitusi, atau peraturan yang kita pahami sekarang, tentu tidak akan mewujudkan visi dan misi dari sekolah kita ke depan. Jadi dibutuhkan disiplin yang kuat. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak. Ada kata-kata di sini tanpa hukuman dan hadiah. Nah, kita mulai dari mengerti tanpa hukuman dan hadiah. Kata baru ya, pengertian baru berarti.
Tujuan dari disiplin positif ini apa? Yaitu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuannya supaya anak menyadari tumbuh motivasi internal dalam dirinya supaya mereka bisa menghargai diri sendiri untuk menjalankan disiplin positif tersebut. Dari disiplin itu, apa saja yang perlu kita perhatikan pada anak-anak berwujud pada nilai-nilai kebajikan. Bisa dilihat di situ, apa itu nilai-nilai kebajikan? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Bisa dilihat situ ya. Terus saya langsung menuju ke bawah. Dari nilai-nilai kebajikan, setiap anak di Indonesia itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang kita jalankan, yaitu kurikulum Merdeka. Ada berapa profil pelajar Pancasila, teman-teman? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nanti kalau ditanya di luar, mungkin ada KKG, terus kemudian mendengar profil pelajar Pancasila atau menunjuk jari gitu. Saya guru bapak tapi tahu pelajar Pancasila gitu. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama tidak boleh diganti-ganti. Tidak boleh yang pertama kalau disebutkan nomor 3 gimana? Oh jangan. Tapi nomor 2 sampai bawah boleh diganti-ganti. Yang kedua mandiri. Ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Hafal belum? Belum. Yuk kita ice breaking bersama dengan profil pelajar Pancasila. Moga semuanya berdiri, kursinya agak diundurkan sedikit. Kita gerak-gerak sedikit supaya tidak tegang dengan AC yang dingin ini, supaya badan kita tidak kedinginan. Ya, dengan gerakan tangan kita. Lemaskan semua tangan. Ya, kita sambil bernyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dua lagi ya, dua gerakan lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sekarang di sini akan kita bedakan pengertian antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu adalah hukuman. Bedanya dengan konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya konsekuensi ini di kelas disebut kesepakatan kelas. Nah,
konsekuensinya. Jadi ada kesepakatan dan wajib dipatuhi oleh anak-anak. Sekarang kita akan bedakan dari tindakan ini manakah yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Nah, ada sedikit perbedaan dulu nih, hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman adalah, sambil dibagikan tidak apa-apa sikapnya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, tapi konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit kalau hukuman, baik sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, tapi konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi adalah mendorong anak agar mau menyesuaikan diri. Yang paling bawah saya ambil langsung deh. Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time off. Nah, dari peristiwa di bawah akan kita pilih termasuk hukuman atau konsekuensi. Belum di hukuman, slide bawahnya lagi. Nah, ini adalah tindakan guru. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Silahkan dipilih. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Kasih nomor nih, 1. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Jika sudah selesai teman-teman, bisa minta tolong ditempelkan stikernya di papan kuning di depan. Monggo, yang sudah selesai 1 sampai berapa ini? 7 ya. Di sini yang pertama punyanya Ustazah Elsa. Ustazah Elsa siap-siap. Kita lihat dengan jawaban yang sudah tertera di slide bawahnya. Nah, ini adalah jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat termasuk hukuman. Betul. Lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman. Betul semua. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker sekolah termasuk hukuman. Betul. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi. Betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar konsekuensi. Betul. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah termasuk hukuman. Betul. Nah, ini mungkin di sini lari yang terakhir, mungkin yang terakhir agak banyak beda mungkin ya. Oh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di situ jawabannya konsekuensi, ada yang masih menjawab hukuman. Jadi berkesinambungan gitu. Kalau kita terlambat karena PJOK 10 menit, berarti memang hukumannya ada hubungannya dengan PJOK. Lari mengelilingi lapangan, nah seperti lari sekali, nah itu
konsekuensinya. Nah, terima kasih teman-teman banyak yang sudah benar di sini. Alhamdulillah sudah mulai memahami semua. Demikian tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan dari teori kontrol, kemudian ada disiplin positif, konsekuensi dan hukuman dari pengertian masing-masing. Setelah ini kita akan melanjutkan tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh rekan kita, Ustazah Rizka. Ustazah Rizka, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ustazah Ana. Teman-teman masih semangat? Masih. Oh, masih semangat. Oke, kalau masih semangat, mari kita tertawa satu kali. Mari kita tertawa dua kali. Mari kita tertawa tiga kali. Mari kita tertawa. Bilang oke. Oke. Alhamdulillah. Berarti masih semangat semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Saya lanjutkan ke keyakinan kelas. Oke, next up. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mungkin ini belum pernah mendengar atau sekilas mendengar ya. Yang biasanya keyakinan kelas itu seperti kontrak belajar, peraturan sekolah, peraturan kelas seperti itu. Ini kenapa kok di kurikulum Merdeka atau di CGP ini ada yang namanya keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Keyakinan kelas ini adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Next, Ustaz. Nah, bedanya seperti ini. Peraturan kelas ini ada perbedaannya. Yang satu adalah peraturan kelas. Yang namanya peraturan kelas itu bentuknya ini abstrak, okay? Tetapi kalau keyakinan itu lebih dari dalam itu memotivasi untuk anak-anak itu, oh aku itu yakin yang pertama untuk masuk kelas ucapkan salam, tidak hanya sekedar peraturan. Di rumah ada peraturan, di sekolah ada peraturan, iya benar, tetapi kita lebih ke keyakinan kelas karena itu memunculkan motivasi yang intrinsik, motivasi yang dari dalam, tidak hanya mengikuti peraturannya ustazah, peraturannya sekolah seperti itu. Lalu bagaimana untuk membuat keyakinan kelas ini? Untuk membuat keyakinan kelas yang pertama itu kita membutuhkan semua anggota kelas, dimulai dari ustadz ustazahnya, lalu dimulai dari anak-anak semuanya. Kalau tidak masuk berarti itu belum keyakinan kelas. Yang namanya keyakinan kelas itu juga seluruh, berarti 28 anak, ada ustadz, ada ustazahnya. Yang mana ini dibuat itu di awal kita masuk, berarti sebelum pembelajaran mulai atau waktu jeda-jeda awalan, seperti itu. Yang mana keyakinan kelas yang pertama tadi meliputi semua. Yang kedua, bagaimana cara membuatnya? Ini anak-anak sendiri menggunakan bahasa yang positif. Misal, kita sebagai guru itu kan melakukan pertanyaan pematik, ya. Anak-anak, kamu pengen kelas ini seperti apa? Ada salah satu, tidak rame us. Oke, tidak rame. Kita tulis dulu. Kita jangan langsung mengatakan anak juga seperti itu. Tidak, kita tulis dulu. Tidak rame. Oke, kita tulis. Tetapi kata tidak itu kita hilangkan di keyakinan kelas. Kita menggunakan bahasa yang positif. Tidak ada kata tidak. Tidak itu tidak boleh. Ya, kita tulis dulu. Kita arahkan. Kalau tidak rame, itu kalian harus ngapain? Biar nggak rame itu. Nah, kita memberikan opsi-opsi pertanyaan-pertanyaan pematik kepada anak-anak kita. Ada, oh berarti memperhatikan guru us. Oke benar, kata tidaknya sudah tidak ada. Berarti kita tulis memperhatikan guru, seperti itu. Lalu
Untuk keyakinan kelas itu kita membuatnya jangan banyak, ya, jangan banyak-banyak. Kita sedikit tetapi efektif daripada banyak tetapi tidak efektif. Yang ketiga itu membuatnya jangan banyak-banyak. Lalu kalau kita sudah membuat, kita sertakan anak-anak untuk tanda tangan. Misalnya kalau saya kemarin kelas 4B sendiri itu menggunakan finger. Ya, berarti anak-anak itu sepakat. Kita tulis dulu keyakinan kelas 1 sampai 10, kita bacakan ulang. Yang nomor 1, masuk kelas ucapkan salam. Setuju? Setuju. Oke, di dalam nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah, ya itu yang pertama adalah toleransi, ada rasa hormat, ada komitmen, ada tanggung jawab, ada kebersihan, ada gotong royong, dan ada peduli. Dari keyakinan kelas tersebut, harapannya anak-anak itu bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Kenapa kok harus ada keyakinan kelas? Biar anak-anak itu termotivasi dari dirinya sendiri. Tidak hanya sekedar peraturan, tepatnya itu juga peraturan, tetapi kita menggunakan kata-kata yang melarang, kata tidak, itu kata tidak. Selanjutnya peraturan kelas yang pertama, hadir di sekolah sebelum tanda bel dibunyikan. Ini adalah nilai kebajikannya disiplin. Karena harapan kita menerapkan seperti itu, anak-anak itu biar disiplin untuk masuk kelas. Yang kedua, berpakaian seragam lengkap sesuai ketentuan, disiplin. Yang ketiga, menempatkan sepatu dan sandal pada rak sepatu, itu adalah tanggung jawab. Kita sebagai guru itu adalah pemimpin pembelajaran, pemimpin di kelas. Berarti bagaimana kita mengarahkan anak kita biar anak kita itu seperti yang kita harapkan. Makanya kita membuat keyakinan kelas, harapannya anaknya itu bisa seperti yang kita harapkan. Anak-anak yang disiplin, anak-anak yang tanggung jawab. Dari nomor 1 sampai nomor 5 nanti bisa ditulis nilai kebajikan apa yang terdapat di peraturan kelas tersebut. Nomor 1 sampai nomor 5 monggo bisa ditulis di sticky note-nya masing-masing. Dari situ nanti bisa ditempelkan di depan. Monggo Us, yang sudah selesai bisa segera ditempel ke depan.
tugas yang sudah dituliskan teman-teman. Ini yang pertama saya bacakan dari Ustadz Iwan. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua toleransi, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat tanggung jawab, yang kelima tanggung jawab. Yang selanjutnya dari Ustazah Rina. Yang pertama disiplin, toleransi, ketiga tanggung jawab, keempat tanggung jawab, kelima disiplin. Ya, benar semuanya. Aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi keyakinan kelas, itu kita lanjutkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini ada pertanyaan pemantik. Saya minta tolong semuanya membaca terlebih dahulu. Sudah? Alhamdulillah. Dari yang dibaca ada pertanyaannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ibu Ambar itu adalah seorang guru. Lalu kira-kira apa yang Anda lakukan? Ada salah satu, salah dua, atau salah tiga yang bisa menjawab? Oke, monggo Ustaz. Ya, terima kasih. Ingin menjawab pertanyaan yang ada di depan. Ibu Ambar sangat dibingungkan dengan keadaan putra di kelas putranya gitu ya. Ada satu anak yang namanya Doni, itu sering memaksa meminta makan siang gitu ya. Nah, jawaban saya seperti ini, Ustazah. Dari anak tersebut, Doni itu, ya itu perlu ditanya dulu, kenapa kok sampai meminta-minta ke teman-temannya, ya masalahnya apa? Apa tidak dikasih bekal orang tuanya, atau karena lupa, atau karena bagaimana? Ya, jadi tindakan yang pertama adalah dikasih tahu dulu. Ya, kemudian yang kedua adalah kita mencari tahu kenapa anak tersebut bisa seperti itu, ya minta-minta makan, bahkan ada kata paksaan di situ. Nah, kemudian langkah berikutnya kita berikan nasihat, mungkin bisa lewat wali kelasnya, kemudian disampaikan kepada orang tua si Doni itu. Terus gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Hari. Dari pertanyaan pemantik, Ustadz Hari itu saya rasa adalah guru yang sangat luar biasa. Karena apa? Dengan melihat anak-anak, dia merampas makanannya, tetapi yang pertama adalah menanya, tidak langsung berhadik, memarahi, menghukum, tidak seperti itu. Yang pertama, kalau ada suatu kejadian di kelas atau di luar kelas, itu langkah pertama adalah menanya terlebih dahulu deh. Lalu habis itu kalau sudah ditanya, kita tahu, oh Doni itu ternyata mungkin lapar, mungkin apa tadi, lalu kita menasehati. Dari situ yang namanya kita di sekolah, kita sebisa mungkin harus menciptakan lingkungan yang positif. Yang lingkungan positif itu yang mana anak-anak itu harus dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah 5 itu? Next, Ustaz. Nah, kita dari Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur
yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Di sini kita guru sama murid itu ibaratnya petani sama padi, ya, petani sama padi. Guru itu adalah petaninya, sementara padi itu adalah anak-anak kita yang mana dalam kondisi di sawah itu bagaimana padinya itu tumbuh subur. Kita memperhatikan tanamnya, lingkungannya, airnya, begitu juga berada di kelas. Nah, Ustaz, yang berada di kelas, yang mana kalau ada anak-anak yang melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas yang tidak sesuai nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu dari Dr. William Glasser, yang mana Dr. William Glasser itu adalah psikiater dari Amerika Serikat. Dia membuat buku juga, bukunya 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau anak-anak kita sudah memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, insya Allah anak-anak kita itu akan menjadi anak yang produktif, tumbuh kembang yang baik, tidak menjadi anak-anak yang melanggar keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, kebutuhan survival, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan fisiologis yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan seperti kesehatan fisik, mental, tempat tinggal, tidur, makanan, atau bernapas. Tadi salah satu contohnya adalah kenapa kok anak itu mengambil makanan? Mungkin kebutuhan bertahan hidupnya dia belum terpenuhi. Mungkin di rumah tadi belum sarapan, atau melihat temannya membawa makanan enak dia mengambil. Makanya kita sebagai guru menanya terlebih dahulu, kenapa kok anak-anak itu bisa melanggar nilai-nilai kebajikan. Itu adalah kebutuhan love and belonging, kasih sayang dan kebersamaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan, dan komunitas di mana kita tergabung. Yang ketiga adalah power, kekuasaan. Kebutuhan ini terkait dengan dorongan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengar, dan merasa dihargai. Berarti anak-anak kita itu butuh dari 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya butuh. Bagaimana cara kita? Cara kita kalau ada anak-anak yang melanggar nilai-nilai kebajikan, kita tanya terlebih dahulu. Di rumah bagaimana? Kenapa kok melakukan seperti itu? Apakah dia dimusuhi temannya? Oh, berarti kalau seperti itu, dia itu butuh power, butuh kekuasaan, butuh dihargai temannya, dimengerti, didengarkan. Yang keempat adalah freedom, kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan adalah ketika seseorang memiliki pilihan mandiri dan otonom. Bukan pilihan yang tidak baik, pilihan yang baik. Misalnya maju ke depan, siapa yang maju itu adalah pilihan, adalah kebebasan. Kalau ada anak-anak yang sekiranya kurang percaya diri, ya kita menumbuhkan semangatnya terlebih dahulu. Bagaimana menumbuhkannya? Dengan cara mendekati. Yang kelima adalah fun and enjoyment, kesenangan dan kenikmatan. Kebutuhan ini meliputi kesenangan, bermain, humor, relaksasi, dan pembelajaran yang bermakna. Dari kebutuhan 5 dasar manusia itu, kalau anak-anak kita mencukupi, memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, insya Allah anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik. Seperti itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, untuk posisi kontrol nanti bisa dilanjutkan oleh Ustazah Mona. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan.
baiklah Ustadz Sadar, kita lanjutkan ya. Tadi sudah dipresentasikan sebelum ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang bagian saya akan menjelaskan terkait 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada 5 yang dipresentasikan di sini. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di sini biasanya guru nada suaranya lebih lembut. Sedangkan yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui tujukan, kalimat tujukan. Yang keempat, posisi sebagai monitor atau pemantau. Memonitor itu berarti mengawasi. Yang terakhir, posisi sebagai manajer, yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Di sini posisi nomor 1 sampai 5 yang tidak boleh dilakukan seharusnya itu adalah di posisi sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Lebih detailnya ini akan saya jelaskan di sini. Nah, posisi sebagai penghukum di sini ya, kata-kata yang biasanya terucap dari seorang guru. Misalnya si murid melakukan sebuah kesalahan. Patuhi aturan saya. Awas kalau kamu tidak mentaati. Nah, dengan biasanya menghardik atau menunjuk-nunjuk. Awas loh kalau kamu nanti sholatnya terlambat. Nah, seperti itu. Atau kamu itu selalu saja salah. Biasanya nada suaranya tinggi. Misalnya dalam mencatat, gitu ya, mencatat di kelas. Kamu itu terakhir saja, terakhir terus selesainya. Nah, itu adalah kata-kata yang biasa terucap kita memposisikan sebagai penghukum. Apa yang terjadi ketika kita memposisikan seperti ini? Yang dirasakan murid kita ketika kita mengucapkan hal-hal seperti itu, yang terjadi akan timbul rasa dendam dalam murid anak tersebut. Merasa berundang gitu karena sudah dimarahi, dan di suatu saat nanti mungkin dia akan melampiaskan emosinya. Mungkin bisa jadi lewat sepeda motornya gurunya akan digembosi seperti itu untuk meluapkan kekesalannya. Ini adalah contoh dari ketika kita menempatkan diri kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya nada suara guru itu lebih lembut ya, lebih atau enggak melas. Kamu itu, ya misalnya seperti ini, Mas Anas, nah, gitu misalnya kayak, kamu apa enggak kasihan sama orang tua kamu, ya, seperti itu. Nah, kemudian ibu sangat kecewa sekali dengan kesalahan yang sudah kamu perbuat. Nada suaranya itu lebih lembut, ya lebih lembut. Nah, ini akan menyebabkan si anak merasa bersalah dan dia dengan ucapan-ucapan yang didengar dari guru yang tadi dikatakan, dia merasa menjadi sumber permasalahan. Oh, gara-gara kesalahanku orang tuaku nanti akan kecewa, seperti itu. Nah, ini adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, itu biasanya nadanya ramah, lembut. Kadang kita dekat dengan anak. Kadang si murid merasa tenang ketika kita memposisikan diri sebagai teman di saat murid kita melakukan sebuah kesalahan. Misalnya kita panggil, kita dekati. Ayolah bantu Ustazah, gitu misalnya. Oh ya sudah, ini sampahnya berantakan. Ayo Ustazah bantu untuk membereskan. Nah, seperti itu biasanya kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau atau mengawasi. Nah, ini di tingkatan keempat ya. Nah, itu lebih baik ya dibanding menghukum, membuat merasa bersalah atau teman. Ini adalah posisi memantau atau mengawasi. Ucapan yang biasa
ucapan seorang guru yaitu mungkin tanya. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita panggil, kita ajak duduk bersama, kemudian bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Nah, seperti itu. Kira-kira dari kesalahan yang kamu perbuat konsekuensinya apa? Nah, jadi anak ditanya konsekuensi yang akan dilakukan dari kesalahan yang sudah diperbuat itu apa? Jadi biar tahu apa yang harusnya dilakukan setelah kesalahan yang diperbuat. Ini adalah posisi sebagai pengawas ya, pemantau atau mengawasi di sini. Yang terakhir ini adalah posisi yang paling baik, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, ketika kita melihat anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, kita tidak serta-merta langsung mengejarnya. Kita ajak duduk bersama, kemudian kita tanya, apa kesalahan yang sudah diperbuat? Ditanya itu. Kenapa melakukan kesalahan tersebut? Kira-kira sudahkah tepat dilakukan? Kembalikan lagi keyakinan kelas yang diperbuat tadi, yang sudah disepakati tadi. Sudahkah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jadi kita ajak ngobrol bersama, kita coaching ya, kita coaching di situ. Kita tanya, kemudian bagaimana perasaanmu setelah kamu melakukan kesalahan seperti itu? Terus nanti akhirnya kita cari solusinya bersama. Jelaskan terkait 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kira-kira panjenengan sudah atau seringnya melakukan posisi kontrol sebagai apa ini? Penghukum ya. Iya benar sekali. Tidak kita pungkiri. Nah, yang terjadi ketika kita di sekolahan di realita KBM yang ada, seringnya ya seperti itu. Kita masih sering memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ada di sini ini adalah sesuatu yang harusnya kita hindari. Jadi dari sini kita belajar, semoga ini menjadikan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Kita recharge ilmu kembali, bahwasanya kita nanti bisa lebih menyusun strategi bagaimana kita menghadapi anak ketika melakukan sebuah kesalahan. Semoga kita tidak menjadi seorang penghukum lagi. Jadi kita biar tahu sebenarnya kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar yang belum tercapai dari si anak itu apa. Jadi kita biar bisa berbicara dari hati ke hati. Jangan langsung kita menghardik, kemudian menyalahkan dari satu arah. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi dari anak tersebut. Kenapa melakukan kesalahan tersebut. Nah, semoga dengan ilmu yang kita bahas hari ini itu mencerahkan kita semua. Coba kita cek lagi pemahaman tentang 5 posisi kontrol gitu ya. Langsung aja ini nggak usah sekimat ya Pak. Oke, dari Ustadz Ikhwan mungkin. Posisi kontrol apakah aku jika ada kata-kata ini terlontarkan? Saya posisi kontrol apakah aku? Nah, Ustazah Fitri, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai manajer. Okay. Sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi ditanya solusinya, dicari bersama. Jadi anak biar berpikir ketika melakukan kesalahan, oh setelah dia menyadari kesalahannya, dia harus berbuat apa. Seperti itu. Yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Terus Elsa, ayolah bantulah Pak Guru. Ayo nak, bantu Pak Guru ya. Atau iya, teman. Memposisikan diri sebagai teman. Biasanya anak akan jadi glendot ya sama ustadz-ustadzahnya karena merasa teman sendiri. Nah, tapi dia merasa nyaman hatinya. Gitu. Yang keempat, posisi kontrol apakah aku? Nah, Ustadz Yati. Ya. Carilah tanda tangan 10 guru di sebuah kertas.
penghukum. Nah, ini Saudara Balkis, coba posisi kontrol apa kamu meyakini kesalahan yang sudah kamu perbuat? Manajer, oke, betul. Karena dia tanya, apakah dia sudah meyakini? Ketika dia sudah mengakui kesalahannya, pasti dia akan kemudian bercerita. Kenapa alasannya seperti itu? Itu terkait 5 posisi kontrol guru. Kemudian berikutnya terkait segitiga restitusi. Mungkin sudah pernahkah mendengar terkait materi segitiga restitusi? Apa itu? Sudah ada? Belum ya? Ya, ini materi yang saya dapatkan di CGP ini juga suatu ilmu yang baru. Ini nanti kita pelajari bersama, semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan jika ada baiknya untuk sekolah kita. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahan dan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sebelumnya segitiga restitusi itu untuk menangani anak yang bermasalah. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Kemudian berikutnya, tindakan. Karena restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Ketika kita menemui seorang anak didik kita melakukan sebuah kesalahan di kelas mungkin, gitu ya. Ketika si anak itu melakukan kesalahan di suatu waktu, di hari itu kita panggil berdua, misalnya seperti itu. Tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan. Dalam menstabilkan identitas, itu ada sebuah murid atau ada seorang murid yang melakukan kesalahan, kita tanya dulu, Mbak Fitri, kamu tadi sudah berbuat kesalahan apa? Misalnya, kamu tadi sudah ngambil pensil temanmu ya tanpa izin. Nah, juga gitu. Dia ulus seperti itu. Iya, Ustazah tahu. Nah, demi di sini kita cari permasalahannya. Demi tidak ada memang manusia yang sempurna, misalnya seperti itu. Kadang suatu saat kita juga berbuat salah. Itu menstabilkan identitas. Jadi anaknya tidak langsung merasa dihukumi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mbak Fitri, kenapa kamu tadi ngambil pensil temanmu tanpa izin? Itu ditanya. Kamu pasti punya alasan. Kemudian si anak pasti akan mengutarakan alasannya apa? Itu cuma iseng. Berarti kebutuhan dasarnya dia kesenangan ya, hanya iseng. Oke. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mbak Fitri, kamu kan tahu ya, kita sudah disepakati keyakinan kelas kita harus menyayangi teman. Apakah tindakan kamu itu sudah sesuai keyakinan kelas yang kita buat? Itu adalah menanyakan keyakinan. Ketika dia sudah merasa belum Ustazah, ternyata dengan kesalahan yang saya perbuat, saya sudah mengganggu teman saya, itu membuat teman saya tidak nyaman. Dia akan menyadari kesalahan yang dia perbuat.
Itu adalah 3 tahapan dalam menindaklanjuti ketika anak-anak berbuat kesalahan. Ini sebuah contoh video evaluasinya sebentar ya di sini. Saudara lihat, beberapa minggu ini kamu sering datang terlambat. Sudah berapa kali kamu terlambat dalam 1 minggu ini? Ya, selama 2 minggu ini saya sudah terlambat 5 kali. Sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan? Mereka ini melakukan kesalahan adalah hal yang manusia. Yang terpenting kita mau belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Bukan sendiri, kita harus Lalu mama fokus, jadi pastinya saya jadi terlambat di pagi hari. baiklah Mas Rizky, kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kalau datang terlambat, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Menurut kamu, stabilitas identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi harapannya dengan seperti itu ketika kita menanggapi atau menindaklanjuti anak-anak yang berbuat salah, itu tidak langsung serta-merta menjadi posisi kontrol dari seorang penghukum, atau mungkin kita bisa lebih baik menjadi teman atau menjadi pemantau, atau yang paling sempurna menjadi seorang manajer saat memposisikan diri kita ketika anak berbuat sebuah kesalahan. Dan kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menyikapi ketika anak berbuat salah. Itu mungkin saya minta tolong salah 2, satu menjadi guru, satunya menjadi murid. Mas Hari, tadi kenapa terlambat sholat di masjid? Ya, tadi saya terlambat karena karena perut saya sudah lapar, saya menyendiri makan dulu. Baik, Mas Hari, kita sebagai manusia pasti tidak akan luput dari kesalahan. Dan Mas Hari, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Ustaz. Terus bagaimana keyakinan kelas kita? Seharusnya kita sholat dulu, baru kita mengambil makan. Baik, kalau begitu bantu Ustadz ya, kita cari solusinya bersama. Ya, Ustaz. Baik, mulai sekarang dan besok, kalau waktunya sholat, kita sholat dulu ya, tidak makan dulu. Ya, Ustaz. Ya. Ustadz Yadi dan Ustadz Haryono yang sudah memberikan contoh dalam penerapan segitiga restitusi. Semoga nanti kedepannya bisa dicoba, dipraktekkan dalam menghadapi anak-anak kita ketika melakukan kesalahan. Semoga menjadi solusi terbaik dan nantinya anak-anak bisa mempunyai karakter yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat. Baiklah, saudara semua, hari ini kita sudah melakukan atau mempresentasikan terkait budaya positif. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.